أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa berada di tempat yang baik. Mudah-mudahan syukur kita semakin menambah pula hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang kajian kita terkait dengan tazkiyatun nafs ya. Itu adalah kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana kitab ini adalah sebagai wasilah atau sebagai penuntun bagi kita untuk semakin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait dengan hati dan keyakinan, dan juga terkait dengan muamalah kita dengan asbab, muamalah bil asbab. Karena kita ini kan ada muamalah dengan Allah, ada muamalah dengan asbab. Asbab itu adalah wasilah-wasilah yang dijadikan oleh Allah sebagai bentuk aturan untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Nah, di kesempatan kali ini kita masuk pada hikmah. Jadi saya juga kurang tahu ini nomor berapa, pokoknya hikmah berikutnya, yaitu terkait dengan la tarfa'anna ila ghairihi hajah, itu kan. La tarfa'anna, berkata beliau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau adalah ulama besar ya dalam ilmu tazkiyah ini. Beliau penganut thariqah Syadziliyah, bahkan salah satu daripada jalur sanadnya, guru daripada guru tarikat atau pelanjut daripada thariqah Syadziliyah. Apa kata beliau? La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik, fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an
man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'a. Ini hikmahnya. Jadi kan namanya hikam, kan hikmah. Ini salah satu daripada hikmah beliau. Walaupun ini ucapan beliau, tapi ini syarat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini istilahnya beliau memudahkan bagi kita agar kita mudah memahaminya. Seperti itulah kira-kira, dalam bentuk kata-kata yang baik, dalam bentuk ucapan yang baik. Apa artinya ini? La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik. Ketika ada sebuah hajah, bisa musibah, bisa keinginan, bisa muskilah ini problem, bisa musibah juga tadi, atau keinginan, persoalan, intinya segala persoalan hidup lah. Nah, hajah terutama di sini musibah, sebenarnya muskilah. La tarfa'anna ila ghairihi hajah wa muriduha alaik. Jadi ketika ada persoalan yang menimpa kita, maka kata beliau, yang memberikan persoalan itu adalah Allah. Huwa muriduha alaik. Jadi yang menurunkan segala persoalan padamu, musibah itu adalah Allah. Itu dulu keyakinan kita, karena memang semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atas akidah kita dalam sifat 20 beliau bersifat iradah. Iradah itu artinya berkehendak. Dan segala apa yang terjadi di atas muka bumi ini tidak keluar daripada kehendak iradah Allah. Dan juga tidak keluar daripada kudrah, sifat kudrahnya Allah. Nah, jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu tidak lepas daripada kudrah dan iradahnya Allah. Itu keyakinan kita, dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, bahwa semua yang terjadi fa'alul lima yurid, bahwa Allah itu maha berkehendak. Ya, kita punya kehendak juga, tapi kehendak kita itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak kita itu tidak keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kudrah kita itu tidak keluar daripada kudrah Allah. Justru Allah yang memberikan semua itu. Nah, maka oleh karena itu ketika terjadi persoalan hajah, ada problem, ada masalah, kata beliau, ada sesuatu yang tidak kita suka, la tarfa'anna ila ghairi. Karena kita tadi yakin bahwa yang memberikan itu adalah Allah, maka jangan kita meminta orang lain untuk mengangkatnya. Maksudnya jangan kita berharap kepada makhluk atau kepada orang, kepada makhluknya untuk menghilangkan dari kita. Maksudnya di sini jangan berharap dari makhluknya yang akan membebaskan kita dari masalah tersebut, tapi berharapnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la tarfa'anna ila ghairi, jangan sekali-kali berharap kepada makhluk. Kenapa? Karena kata beliau, fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Bagaimana makhluknya atau bagaimana yang lain bisa mengangkat masalah kita, sesuatu yang Allah letakkan untuk kita. Jadi maksudnya iradah Allah tidak mungkin dikalahkan oleh iradah makhluk.
Kan gitu. Jadi kehendak Allah itu tidak mungkin tertolak oleh kehendak makhluk. Ini kita terjemahkan dulu maknanya, nanti kita baca maknanya nanti dari penjelasannya. Karena kalau secara makna letter like ini agak susah kita memahaminya. Kemudian beliau melanjutkan, man la yastati ayarfa'a hajatan an-nafsi, karena makhluk itu sendiri, setiap kita tidak akan mampu mengangkat kesulitan dari dirinya. Jadi tidak bisa menghilangkan problem dari dirinya. Fa kaifa yastati ayyakuna laha an ghairihi rafi'an, bagaimana mungkin dia bisa mengangkat dari orang lain? Dari dirinya aja tidak bisa kan? Kita yakin bahwa kita kan tidak bisa menghilangkan persoalan dari diri kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita bisa menghilangkan persoalan orang sementara dari diri kita aja tidak bisa? Dalam bahasa yang lain, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa bagaimana dia bisa memberi? Nah, dia mengangkat persoalan dari diri saja tidak bisa, apalagi mengangkat daripada orang lain. Nah, para hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasannya muamalah kita dengan Allah setidaknya ada dua jalur. Dan ini sudah sering kita ulang ya. Jadi muamalah itu apa? Interaksi, hubungan. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala setidaknya ini ada dua jalur. Jalur pertama adalah terkait dengan jalur zahir, disebut juga dengan jalur syariat, jalur abstrak, jalur yang zahir, yang tampak, syariat, jalur yang zahir. Nah, apa maknanya? Allah sudah meletakkan qawaninul asbab, jadi ada sebab akibat. Nah, itu yang jalur zahir. Apa contohnya ya? Kalau kita sebagai contoh misalnya bekerja untuk mendapatkan rezeki, itu kan jalur qawaninul asbab namanya. Jadi sudah Allah tetapkan kalau bekerja insya Allah dapat rezeki. Walaupun kadang-kadang dia bekerja udah capek seharian, habis itu ternyata dia kena tipu. Ada kenalan di suatu tempat, dia dia tinggal di daerah yang agak jarang rumah di situ. Jadi dia ngambil upah, suka ngambil upah nebas, ya kan? Nebas rumput. Dia punya motor, hidup bersama dengan istrinya di rumah. Nah, jadi suatu hari datanglah orang menawarkan pekerjaan kepada beliau. Jadi kata orang yang datang ini, "Bapak mau pekerjaan?" Kata bapak ini, "Maulah, kalau cocok gajinya," kan gitu. Jadi oke, udah sepakat kan? Udah sepakat. Kalau tidak salah dia bilang dia mengupahkan menebas rumput di depan rukonya. Gitu. Jadi dia yang ingin mengupahkan ini seolah-olah mengatakan dia punya ruko dan depan rukonya ini sedang bersemak, butuh untuk dibersihkan, ditebas gitu maksudnya. Nah, sudah sepakat gajinya, intinya besok pagi, besok dilaksanakan, gitu. Tapi yang mengupahkan ini minta kalau tidak salah itu dijemput ke rumahnya. Jadi dijemput ke rumahnya pakai motor yang bapak yang mengambil upah ini. Akhirnya besok pagi dijemput, diambil di rumahnya untuk diantarkan ke ruko yang mau ditebasnya tadi, atau depan ruko yang mau dibersihkan itu. Akhirnya mereka pergi bersama-sama sampai di depan ruko. Bapak ini langsung kerja. Dia yakin bahwa ruko itu adalah milik orang itu. Langsung kerja. Kemudian
bapak ini yang mengupahkan ini, dia bilang mau beli rokok atau mau beli apa, minjam sebentar motornya gitu. Nah, bapak yang diupah ini tidak punya suuzon. Nah, karena mungkin beliau orang baik, jadi husnuzon saja gitu kan. Akhirnya beliau yang dia ini yang mengupahkan ini minjam motor ke bapak itu. Pinjam dulu, saya mau pergi beli sesuatu gitu kan. Tebaslah nanti sampai selesai saya di sini. Nanti upahnya saya kasih gitu. Tebas sampai selesai. Orang ini tidak datang balik. Tunggu, tidak ada. Ditanya sekitarnya, ini siapa yang punya ruko ini, nggak tahu. Ternyata bukan dia yang punya ruko orang. Udah selesai nebas, bersih rumput tuh, uang tidak dapat, motor hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maknanya apa? Pelajaran bahwa memang qawaninul asbabnya bekerja mencari rezeki. Kalau kita bekerja, insya Allah dapat rezeki. Tapi contoh kasus bapak ini apa yang terjadi? Bekerja dia, rezeki tidak dapat, rezeki dia hilang. Nah, artinya walaupun Allah sudah menjadikan bekerja itu adalah sebagai jalan mendapatkan rezeki, berobat untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah agar kita punya usaha. Itulah yang disebut dengan muamalah bil asbab. Tapi kita muamalahnya dengan Allah, jangan dengan asbab. Nah, jadi interaksi kita dengan Allah itu ada dua. Ada muamalah bil asbab tadi, muamalah bil qawanin. Kita mau dapat harta, bekerja, jalannya kan itu asbabnya kan gitu. Kita sakit mau sembuh berobat, nah itu asbabnya. Kita haus, ingin menghilangkan haus kita, ya minum air. Kita ingin makan, kita ingin lapar, kita lapar, ingin kenyang, makan. Ini itu asbabnya. Itu yang disebut dengan qawaninul asbab. Itu Allah yang berkehendak meletakkan itu. Nah, yang kedua itu adalah muamalah dengan Allah secara maknawi. Jadi bukan secara zahirnya, tapi secara maknawinya, abstraknya. Kalau tadi muamalah kepada Allah lewat asbab, ini kita muamalah kepada Allah secara hakikat. Kalau tadi kita mau sembuh, maka syariatnya berobat. Nah, itu muamalah bil asbab namanya. Tetapi muamalah secara maknawi, bahwa kita yakin kepada Allah. Nah, ini muamalah kepada Allah secara maknawi ini. Kita yakin kepada Allah bahwa yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Bukan obat dan juga bukan dokter. Kalau kita kalau kita tadi ingin dapat harta, maka kita bekerja. Itu muamalah bil asbabnya. Tapi muamalah dengan Allah, kita yakin kepada Allah bahwa bukan karena bekerja kita mendapatkan rezeki, tapi karena memang Allah dengan kebaikannya sudah menentukan bahwa rezeki itu adalah untuk kita. Jadi kita lepas dari asbab tadi. Nah, itulah makna daripada
la tarfa'anna ila ghairi haja huwa muriduha alaik. Jadi kata Allah tu, jangan engkau adukan persoalanmu, kesulitanmu, musibahmu kepada siapa nih? Kepada selain Allah. Karena yang memberikan adalah Allah. Bagaimana selain Allah mengangkat sementara yang memberikan adalah Allah? Kan gitu. Nah, ini maksudnya adalah muamalah yang kedua, bukan yang pertama gitu. Muamalah yang kedua ini tadi apa? Kita yakin kepada Allah bahwa Allah yang memberikan segala-galanya. Nah, makanya kita coba baca penjelasan Syekh Ramadan Al-Buti. Apa kata beliau di sini? Ala anna al-murad bi darurati nisyanil wasaiti wal asbab asy-syakliyah laisa al-ihmal as-suluki aw al-i'rad anil iltimazatil akhlaqiyah wal adabiyyah tujahaha, wa innamal murad aw al-matlub ayastakirra fi yakinikal i'tiqadi annaha mujarrad wasaitin syakliyatin la athara laha wala fa'iliyata fiha. Ini maknanya apa? Ketika kita muamalah dengan Allah secara langsung, bahwa tidak ada yang mengangkat kesulitan kita kecuali Allah, bahwa tidak ada yang menyembuhkan penyakit kita kecuali Allah, bukan berarti makna meninggalkan qawaninul asbab tadi. Itu kata beliau, bukan meninggalkan qawaninul asbab. Maksudnya kita yakin memang Allah yang memberikan rezeki tadi, tapi bukan berarti kita meninggalkan qawaninul asbab, yaitu adalah qawaninul asbab bekerja untuk mendapatkan rezeki. Nah, sama juga di sini ketika kita punya masalah, mungkin masalah kita apa masalah kita? Banyak ya. Punya mau makan misalnya lagi nggak ada uang kan gitu. Kan masalah tuh. Hajah tuh kan. Mau makan nggak ada uang. Kita baca hikmah nih latar, kan kita punya masalah tuh kan. Makan nggak ada uang gimana nih? Kata Ustaz tuh, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, jangan engkau adukan masalahmu kepada orang, karena yang memberikan masalah itulah Allah. Orang bagaimana bisa mengangkatnya sementara Allah yang memberikan? Orang itu sendiri tidak bisa mengangkat kalau punya masalah dari dirinya, apalagi dia mengangkat dari orang lain. Nah, kemudian dia berdoa aja kepada Allah, ya Allah, betul-betul mengadukan. Maka ini salah paham nih berarti. Karena penjelasannya bahwa maksudnya bukan meninggalkan qawaninul asbabnya, keyakinan kita kepada Allah bukan meninggalkan qawaninul asbabnya. Keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan rezeki, Allah tadi yang bisa mengenyangkan kita, memberikan rezeki agar kita makan tidak bisa makan tidak kelaparan, Allah yang berikan. Tetapi qawaninul asbabnya tetap kita jalani apa? Ya kalau ada kawan kita ngutang kan gitu. Nah, itu qawaninul asbabnya, qawanin asbab yang dapat kita jalani. Ada kawan kita punya uang lebih, kita lapar. Nah, maka kita untuk dapatkan uang beli makan, maka kita minjam uang dulu kan gitu. Itu qawaninul asbab namanya. Tidak boleh juga kita tinggalkan, bukan berarti kita yakin kepada Allah lalu kemudian kita tinggalkan asbab itu. Nah, tapi asbab itu kita jalani, dan jangan pula mengira bahwa kawan inilah yang mengangkat kesulitan kita. Nah, itu maksud beliau tuh. Ketika kita misalnya lapar, tidak ada uang, lalu kemudian kita minjam sama kawan, jangan kita mengira, berkeyakinan bahwa kawan inilah yang mengangkat kesulitan kita. Nah, itu maksudnya. Jangan mengira makhluk itu, tapi kita bawa keyakinan kita bahwa yang mengangkat kesulitan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kawan kita ini adalah sebagai wasilah, sebagai jalan terkait dengan asbab tadi. Nah, maka kata beliau, bukan berarti kita meninggalkan qawaninul asbabnya. Bukan berarti kata beliau apa? Ihmalus suluki awil irad anil iltizamatil akhlaqiyah wal adabiyyah tujahaha. Bukan meninggalkan asbabnya tadi, tapi kata beliau apa? Ayastaqirra fi yakinikal i'tiqadi annaha mujarrada wasa'id
syakliyatin la athara laha wa la fa'ilati fiha. Artinya ketika kawan kita tadi meminjamkan uang, itu hanyalah sebagai wasaid, sebagai wasilah yang dikirimkan oleh Allah. Allah ingin mengangkat kesulitan kita lewat dia. Tapi yang mengangkat kesulitan kita itu Allah, bukan dia. Itu maksudnya. Tapi kita tetap minta tolong. Jadi itu maksudnya muamalah dengan Allah dan muamalah. Jadi muamalah dengan Allah dari sisi keyakinan dan muamalah dengan Allah lewat asbab. Dan demikian juga konsekuensi ketika kita muamalah dengan asbab. Ada konsekuensinya. Seperti tadi, jangan pula kita sudah ditolong oleh kawan, lalu kemudian kita bilang, kawan itu bukan kamu yang menolong saya, Allah yang menolong saya. Itu kurang ajar namanya itu. Tidak tahu terima kasih. Muamalah dengan asbab ini ada konsekuensinya. Ketika kita memang kita yakin bahwa bukan kawan itu yang menolong kita, Allah yang menolong kita. Kawan ini hanya sebagai wasilah yang didatangkan Allah. Allah ingin menolong kita, tapi lewat asbab kawan tadi. Jadi jangan, maksudnya di sini jangan kita melihat kepada pertolongan Allah lupa kepada Allahnya. Karena kalau misalnya kita fokus dengan makhluknya tadi, ya Allah baik kali orang ni dan mau apa namanya ni, keyakinan bahwa dialah, ini maka lupa kepada Allah yang mengangkat kesusahannya. Jadi dia, maka makhluk itu menjadi hijab bagi dia kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai makhluk ini menjadi hijab bagi kita kepada Allah ketika kita muamalah dengan asbab. Ketika kita berobat kemudian kita sembuh, jangan sampai obat kita ini menjadi hijab kita dengan Allah. Maksudnya, obat ini luar biasa nih, kita lupa dengan Allah yang memberikan kesembuhan. Berarti kalau begitu, berarti asbab tadi menjadi hijab bagi kita kepada Allah. Justru asbab ini menjadi penghalang bagi kita untuk ma'rifah kepada Allah. Maka bagaimana kita berinteraksi dengan ini? Kita yakin bahwa obat ini adalah sebagai wasilah yang diberikan Allah, sebagai asbab bahwa Allah ingin memberikan kesembuhan kepada kita. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Jadi asbab ini jadi jalan kita justru untuk sampai kepada Allah. Bukan asbab ini menjadi penghalang untuk sampai kepada Allah. Dan semua perkara seperti itu. Maka oleh karena itu asbab ini ada konsekuensinya. Seperti tadi kita sudah dibantu, sudah ditolong, keyakinan kita, muamalah maknawi kita bahwa Allah yang memberikan pertolongan lewat kawan ini. Maka oleh karena itu gimana? Muamalah zahirnya ada adab-adabnya. Ketika kawan kita sudah menolong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maka ya kita terima kasih. Baik sekali, mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya, mudah-mudahan Allah mudah-mudahan Allah menggantikan yang terbaik, hartanya dilipat gandakan, apalagi kalau hutang saya ini dibebaskan, tidak perlu dibayar. Itu lebih berlipat ganda kan gitu. Jadi konsekuensi daripada muamalah bil asbab ini harus ada. Dokter sudah mengobati kita, jangan kita bilang dokter itu, Pak dokter jangan bangga ya, kita sudah sembuh kan gitu. Jangan bangga ya, bukan bapak yang menyehatkan saya. Menyehatkan saya itu adalah Allah. Orang doa saya, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesembuhan. Azhibil ba'sa hilangkan segala penyakit. Anta syafi, engkau lah yang maha penyembuh. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Tidak ada kesembuhan kecuali datang darimu ya Allah. Berarti dokter tidak memberikan kesembuhan, obat tidak memberikan kesembuhan. Baca pula doa itu depan dokter itu. Yang memberikan kesembuhan saya ini bukan Pak dokter, berikan kesembuhan saya ini Allah. Kata dokter tuh, lunasi semua ini, pergi sana katanya kan gitu. Jangan datang lagi besok sini kan gitu. Bukan begitu maksud kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari.
Tapi kata beliau apa? Jangan sampai obat itu, sebab kesembuhan itu menjadi hijab bagimu, justru engkau lupa dengan nikmat Allah, Allah yang memberikan nikmat kesembuhan. Kalau engkau fokus dengan makhluk, engkau akan lupa kepada Khalik. Itu banyak orang seperti itu. Diberikan harta yang berlimpah, dia lupa kepada yang memberi harta. Dia mengira hartanya itulah yang mengangkat kedudukannya, hartanya itulah yang membuat hidupnya menjadi nyaman, bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, ini berarti dia muamalah dengan asbab dan lupa kepada musabbibnya. Muamalah dengan makhluk tapi Khaliknya lupa gitu. Jadi dia terhijab dengan orang seperti ini, terhijab kepada Allah melalui karunia Allah. Itu terhijab oleh Allah melalui pemberian Allah. Jadi gara-gara pemberian Allah inilah maka dia terhijab kepada Allah. Na'udzubillah. Kalau gitu lebih baik tidak usah diberi, kan itu. Makanya ada orang ketika dia tidak punya harta, Masya Allah, dekatnya dengan Allah, yakinnya luar biasa, kan itu. Tapi ketika sudah dapat, ibadahnya lupa, seolah-olah harta itu segala-galanya. Ini dilupakan. Jadi dia muamalah dengan asbab tapi lupa dengan musabbib. Justru makhluk yang menjadi sebab kebaikan dia dari Allah itu melupakan dia kepada Allah. Itu bahaya. Dan ketika kita meyakini hal yang seperti itu, akan banyak kekecewaan dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan asbab ini sebagai kita meyakini bahwa asbab itu bisa memberikan pengaruh dalam hidup kita, maka hidup kita akan banyak mengalami kekecewaan. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, sebenarnya jangan engkau gantungkan harapanmu kepada selain Allah. Tapi bukan berarti lepas dari asbab. Maksudnya di sini, jangan engkau gantungkan harapanmu kepada asbab meskipun engkau melewati asbab itu. Karena kalau kita gantungkan harapan kepada asbab, akan banyak kekecewaan dalam hidup. Pasti itu. Kita minta tolong sama orang, hartanya banyak, tadi kawan uangnya banyak di kantong, kita lapar, minjam sama dia, tidak diberikannya. Kecewa. Pasti kecewa, karena kita mengharap dia. Udah mengeluarkan biaya yang besar, keluar negeri berobat, datangi semua dokter yang hebat-hebat, mana dokter yang dikasih tahu nih, datangi lagi, uang udah banyak dikeluarkan, tidak sembuh-sembuh juga. Kalau dia bersandar kepada asbab, kecewa tuh pasti. Saya udah kemana-mana, udah habis duit berobat, tidak juga sembuh-sembuh. Gimana nih? Karena dia iktimat bersandar kepada asbab tadi. Kecewa, pasti kecewa. Tapi kalau dia tidak berharap dengan asbab, dia hanya menjalani itu adalah sebagai adab kepada Allah, sebagai syariahnya, bahwa dia menjalani itu sebagai ibadah, dia tidak berharap dengan itu, tetap berharap kepada Allah. Ketika Allah belum memberikan melalui lewat asbab itu, dia tidak ada sedikit pun kekecewaan. Kenapa? Karena dia memang bersandarnya kepada Allah, bukan kepada asbab. Maka tadi waktu bapak itu cerita kepada saya, aduh, motor hilang, keringat keluar, menebas rumput yang besar-besar di depan ruko tuh. Mau minta upah kepada siapa? Bukan ruko dia, ruko orangnya pun tidak ada. Orang dalam ruko itu tidak ada, ruko kosong kan gitu. Kalaulah hakikat bapak ini tidak tinggi, maka akan kekecewaannya besar. Kenapa? Mestinya bekerja, kenapa duit? Kan gitu. Apalagi sudah ada uang di depan mata, udah upah, selesai kerja. Tapi apa yang terjadi? Selesai kerja dia, uang tidak dapat, motor hilang. Berarti di sini asbab sama sekali tidak berfungsi sama sekali. Ketika Allah tidak berkehendak. Maka sejak awal ketika kita ingin melewati asbab itu, yakinilah bahwa asbab ini tidak akan memberikan pengaruh apa-apa kecuali ketika Allah berkehendak.
Maka bapak ini ya alhamdulillah dia nampaknya kecewaannya kecil. Mungkin karena hakikatnya udah dalam itu. Tapi dia bilang, ya pasti ada hikmahnya katanya. Kan itu. Itu berarti luar biasa tuh. Ini sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dia ma'rifat sudah kepada Allah. Berarti dia tidak lagi bertuhan kepada asbab, tapi dia bertuhan kepada Rabbul Asbab. Nah, ini kadang-kadang kita ini bertuhannya kepada asbab, bukan kepada Rabbul Asbab. Nauzubillah. Kalau dia tadi menggantungkan rezekinya dari pekerjaan, itu luar biasa kecewanya. Itu luar biasa tuh kecewanya. Tapi kalau sejak awal dia bahwa dia bekerja niat ibadah, bahwa dia bekerja ini adalah sebagai syariatnya, bahwa bukan inilah jalan rezekinya, tetapi tetap yang sudah memberikan mengatur rezeki itu adalah Allah. Ketika pun dia tidak dapat apa-apa dari pekerjaannya, bahkan harta yang sudah ada hilang lewat pekerjaannya itu, tidak ada sedikit pun kekecewaan kepada Allah. Kecewa kepada manusia mungkin ya kan, tapi kepada Allah nih, kita kan muamalah dengan Allah. Adapun manusia kan hanya asbab. Nah, itu maksud beliau. Jadi maksud beliau, jangan menggantungkan harapanmu hanya kecuali kepada Allah, bukan berarti lepas daripada asbab. Tapi maksudnya jangan berharap sama sekali dengan itu, karena engkau akan kecewa. Makanya kenapa kita sering kecewa dengan manusia? Karena kita menggantungkan harapan kepada dia. Tapi kalau kita tidak pernah menggantungkan harapan kepada dia, hanya sekedar muamalah kita, adab kita, akhlak kita, karena itu syariatnya, kita melewati qawaninul asbab tadi, kita jadikan itu sebagai ibadah, berhubungan dengan manusia dengan akhlak yang baik, kita minta tolong dengan cara yang baik, atau kita membantu dengan cara yang baik, tidak pernah kita menggantungkan harapan, tidak ada sedikit pun kekecewaan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari dia. Karena memang kita tidak berharap dari dia, kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, ketika asbab-asbab yang dilewati belum memberikan hasil, udah minum dia satu drum air belum juga hilang hausnya. Bisa nggak gitu? Bisa nggak kira-kira tuh? Haus dia kan, minum dia udah es minum, ada jus diminumnya, ada ini diminumnya, enggak juga hilang-hilang hausnya. Bisa nggak kayak gitu? Ya bisa. Karena air itu tidak memberikan apa-apa, yang memberikan tuh Allah. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, Nabi Ibrahim tidak terbakar, kan gitu. Berarti Allah. Kalau kita masuk api kira-kira terbakar nggak kita? Itu namanya qawaninul asbab namanya itu. Ketika ada api maka kita masuk dalam api itu kita terbakar. Tapi muamalahnya dengan Allah, ketika engkau masuk api engkau tidak terbakar, itu muamalah dengan Allah. Itulah Nabi Ibrahim. Qulna ya rukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi asbab itu tidak berpengaruh. Nah, memang asbab itu ada dua. Asbab yang memberikan maslahat, asbab yang kita harapkan memberikan maslahat, asbab yang kita harapkan melindungi kita dari keburukan. Makanya kita baca sedikit tambahan penjelasan dari Syekh Ramadan Al-Buti. Apa kata beliau? Wa ma'nal audi fi dzalika ila Allah. Ini perlu kita pahami ini. Ma'nal audi fi dzalika ila Allah, makna kembali kepada Allah, makna berharap kepada Allah apa? Kan tadi beliau sudah mengatakan bukan berarti bermakna engkau tinggalkan qawaninul asbab, bukan itu maknanya. Tapi apa maknanya? Wa ma'nal audi fi dzalika ila Allah alla tu'alliqa. Allah kata beliau, alla tu'alliqa amalak, jangan engkau gantungkan harapan-harapan. Itu maksudnya. Walaupun engkau minta tolong kepada orang, tolonglah nih, ada kawan kedudukannya tinggi, bantulah dikit, itu. Walaupun kita minta tolong, tapi jangan engkau gantungkan harapanmu kepadanya. La tu'allik amalaka, walaupun kita sudah bekerja, jangan engkau gantungkan rezekimu kepada pekerjaan, tapi gantungkan rezekimu kepada Allah. Walaupun engkau sudah berobat, tapi jangan gantungkan kesembuhanmu kepada berobat, tapi gantungkan kesembuhanmu kepada Allah. Itu teori ya. Dan kalau kita bisa menjalani indah tuh. Tapi kadang-kadang berteori memang hebat. Cuman ketika mengalami itu yang payah.
Tapi kan kita mengkaji ini kan, mudah-mudahan bisa kita amalkan kan, itu maksudnya. Mengkaji ini kan bukan berarti kita sudah ngamalkan kan gitu. Kita mengkaji tentang sholat khusyuk, wah hebat tuh, teorinya mantap, tapi bukan berarti kita sudah khusyuk sholatnya. Jadi saya mengkaji ini bukan berarti sudah menjalani kan gitu. Karena hidup itu juga banyak kecewanya kan gitu. Ketika hidup itu masih banyak kecewanya, berarti masih bergantung kepada asbab kan itu. Tapi kalau sudah bergantung kepada Allah, sudah lepas dengan asbab, maksudnya tidak lepas dari asbab ini bukan berarti kita tidak menjalani, tetapi hati kita tidak menggantungkan kepadanya, maka tidak ada kekecewaan dalam hidup, baik kecewaan kepada manusia maupun kepada asbab-asbab pekerjaan kita. Tidak ada. Tentram hidup tuh, damai hidup tuh, nyaman. Kenapa? Karena semua yang datang dari Allah tuh, ketika kita menghayati bahwa semua yang terjadi adalah datang dari Allah, maka semua akan menjadi indah, walaupun kadang-kadang tidak kita sukai. Tapi kalau kita hayati bahwa itu datang dari Allah, musibah yang tidak enak, ketika kita hayati itu datang dari Allah, pasti semua menjadi indah. Dan itu kadang-kadang beberapa hari, misalnya kita mengalami musibah, hikmahnya itu nampak nanti ketika beberapa hari setelahnya, kadang-kadang kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang ketika menyentuh kita itu, kadang-kadang kita tidak sabar. Nah, jadi ya teorinya memang begitu. Dan mudah-mudahan teori ini dapat kita amalkan kan gitu. Kan tujuan kita belajar itu adalah mengamalkan, dan pengamalan yang baik itu berangkat dari teori yang baik. Nah, berangkat dari teori yang benar. Nah, makanya disitulah pentingnya ilmu. Kalau sudah teorinya salah, teorinya sesat, ya amalnya nanti semua sesat. Maka yang membimbing kita beramal ini kan ilmu kan gitu. Nah, maka disitulah pentingnya. Walaupun kita memang teori-teori dahulu, tapi insya Allah mudah-mudahan berangkat dari teori yang benar yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, insya Allah ketika kita amalkan maka betul pula pengamalannya. Nah, itu yang kita harapkan. Walaupun belum kita amalkan pada hari ini, tapi kan dikit-dikit ketika terjadi kita ingat, memang kita nggak boleh menggantungkan harapan. Kita sudah minta tolong, nggak dapat apa-apa. Udah bekerja, nggak dapat apa-apa. Teman kita baring-baring di rumah, lebih banyak rezekinya daripada kita lagi kan. Kenapa dia YouTuber? Kita tukang bangunan. Kita dapat 100.000, dia dapat 100M. Kita semua keringat keluar, dia semua kuah makanan masuk. Makan enak-enak, kita banting tulang. Itu menunjukkan bahwa ketika kita bergantung kepada asbab, kita kecewa. Itu indah kan? Teorinya indah kan? Mudah-mudahan dapat kita amalkan insyaallah. Maka kata beliau, alla tu'alliqa amalaka illa bihi. Maksudnya itu kembali kepada Allah, bukan meninggalkan asbab tadi, tetapi jangan engkau gantungkan harapan-harapanmu kecuali hanya kepada Allah. Wa anta'lama mustaiqinan, dan engkau harus tahu dengan yakin. Engkau tahu dan yakin, bukan hanya tahu, tapi harus tahu dan yakin. Annal wasa'id, asbab maksudnya itu. Asbab-asbab ini tadi kita udah minum banyak, udah makan banyak, belum kenyang juga. Atau sudah banyak usaha kita, udah banyak asbab yang kita lewati. Wasaid itu maksudnya, annal wasaid mahma takatharat, walaupun begitu banyak, au tasalsalat, sudah beruntun begitu banyak usaha, falaisa fiha ayya fa'iliyatin au ta'thirin, sama sekali itu tidak memberikan efek apa-apa. Bukan tidak memberikan efek apa-apa, tapi sama sekali dia tidak bisa memberikan apa-apa kecuali atas izin Allah atau dari Allah. Au ta'sirin ma'allahi azza wa jalla, wa dzalika tibqan lima tamma bayanuhu wa ta'kiduhu. Dan demikian yang kita pelajari dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa segala sesuatu berjalan, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis kan Nabi mengajarkan kepada anak kecil untuk keyakinan ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang masih beranjak remaja? Apa kata beliau? Wa'lam annal ummata walijtama'at
ala ayyamfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa ma qad katabahu Allahu lak. Andaikan seluruh manusia ini berkumpul untuk berusaha memberikan manfaat, maslahat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali atas izin Allah. Sebaliknya juga begitu. Kalau mereka berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, ingin memberikan mudarat kepadamu, tidak akan bisa memberikan mudarat sedikit pun kecuali atas izin Allah. Tapi kalau ada orang bawa parang situ ngejar kita, lari nggak kita itu? Ya lari, itu asbabnya. Harus kata ya Syekh Ramadan Al-Buti, jangan tinggalkan asbabnya. Lari, tapi lari kita itu bukan artinya bukanlah lari kita itu yang kita gantungkan menyelamatkan kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita lari ke mana-mana sampai juga dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga ujungnya kan itu. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah insyaallah. Dan tazkiyah yang seperti ini dapat kita jalani sehingga hidup kita itu walaupun apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, apapun asbab yang kita jalani, itu semua adalah kita niatkan ibadah. Jadi asbab ini syariatnya, itulah yang disebut dengan syariah. Makanya kita tidak bisa lepas dari syariat. Kurang adab ketika kita menggantung kepada Allah tapi syariat kita tidak jalani, itu kurang adab, kurang ajar kepada Allah. Haus dia, ya Allah saya enggak mau minum karena engkau maha kuasa untuk menghilangkan haus saya tanpa minum. Kurang ajar kepada Allah. Itu kurang ajar, asli itu kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk minum kalau haus gitu. Lapar dari Allah saya tidak mau makan karena engkau maha berkuasa berkehendak untuk mengenyangkan saya tanpa saya makan. Dan saya makan pun kalau engkau berkehendak maka saya tidak akan kenyang juga. Ya Allah, engkau ajalah ya Allah. Tidak ada yang lain. Ini makhluk yang kurang ajar kepada Allah. Ini hakikat, ini nampaknya zahirnya hakikat tapi isinya dosa. Nah, ini ya berhakikat dia nampaknya tuh, tapi isinya dosa tuh. Makanya oleh karena itu ketika Umar bin Khattab ketemu anak muda duduk aja di masjid nih, habis sholat duduk, habis pengajian duduk lagi, tidak ada, duduk di masjid aja kerjanya, duduknya. Tanya ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang menafkahimu? Kata anak muda ini, akhi. Karena dia mungkin mengira dia zikir terus gitu. Kata anak muda ini, saudaraku yang menafkahiku. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Akhuka a'badu minka, saudaramu itu lebih tinggi nilai ibadahnya daripada engkau. Kenapa? Karena saudaranya menggabungkan antara al-akhdhu bil asbab dengan keyakinan kepada Allah. Itu harus dua-duanya. Tapi kalau muamalah kita secara maknawi kepada Allah hanya kita gantungkan kepada asbab, itu kita menjadi sombong sekali. Seolah-olah pekerjaan kita, usaha kita lah akan mendatangkan, tanpa menggantungkan kepada Allah, itu akan membuat kita menjadi sombongnya luar biasa. Maka dua-duanya harus kita lewati. Asbabnya kita lewati, tapi asbab ini kita lewati sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk syariat yang kita jalani, sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang memerintahkan kita untuk itu. Tapi sama sekali tidak kita berkeyakinan bahwa ada asbab yang berpengaruh di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang menggabungkan antara muamalah kepada Allah secara langsung dan muamalah dengan asbab. Itu lengkap tuh. Makanya kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena dia menggabungkan antara asbab dengan keyakinan tadi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Cukup hampir 1 jam. Itulah hikmah makna daripada la tarfa'anna ila ghairi hajah wa muriduha alaik fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati' ay yarfa'a hajatan an nafsi fa kaifa yastati' ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Jadi jangan engkau gantungkan kepada, kalau engkau punya hal, punya masalah, jangan engkau adukan. Maksudnya di sini jangan engkau adukan tuh kita paham bahwa maksudnya jangan engkau gantungkan keyakinanmu
Boleh kita adukan sebagai bentuk asbabnya, sebagai bentuk syariatnya, kita minta tolong. Tapi itu sebagai bentuk syariatnya, kita tidak berkeyakinan bahwa ada hal yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah membantu kita, maka kita berterima kasih, balas budi. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah perbuatan baiknya. Gitu kira-kira. Karena kita sendiri tidak bisa mengangkat kesusahan dari kita, bagaimana kita bisa mengangkat dari orang lain? Berarti yang mengangkat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala. Baik, ada pertanyaan? Diskusi? Cukup? Cukup ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.